Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh ala ni'amihil katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'atsahullahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa ta'atihi qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi muhkami tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah Ta'ala fi hadisin qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm wa ana ajzi bihi. Shadaqallah wa balagha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, musyahidun, para pemirsa, para pendengar acara tausiah Ramadan DKM Masjid Al-Fatah Kampus Khairul Ummah Unisma Bekasi yang dimuliakan Allah. Khusus kami sampaikan buat Rektor Unisma yang mulia Fadilatul Doktor Insinyur Nandang Najbul Muhyiddin MS, para wakil rektor 1, 2, 3, dan 4, coba kami ucapkan kepada Bapak Ibu Dek, Bapak Ibu Dekan, Kepala Prodi, para Bapak Ibu dosen, seluruh sivitas akademika kampus Unisma Bekasi, dan anak-anakku mahasiswa di mana saja berada. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmatnya beribadah, nikmatnya berpuasa pada hari yang ke-15 Ramadan ini. Mudah-mudahan kiranya segala amal Ramadan kita, baik saumnya, tilawahnya, Qur'annya, tasbihnya, semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman kami, para asatiz, para dosen dari panitia Ramadan DKM Masjid Al-Fatah Kampus Khairul Ummah yang kita cintai, Unisma Bekasi, yang mana telah memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan tausiah pada hari ini dengan tema cara yang efektif
untuk menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. At-turukul fa'alah lil ijtimab an zawali sawabis saum. Saudara-saudaraku, seiman, seakidah, seperjuangan, sekeluarga besar Unisma yang berbahagia. Pada hakikatnya, setiap amaliyah ibadah kita, seorang muslim, seorang mukmin, tidak terlepas dari 3 aspek pilar agama yang paling utama. Apakah itu ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah haji, ibadah zakat, ibadah muamalah? Semua ini tidak terlepas dari 3 pilar penting dalam rangka kesempurnaan kita ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, aspek hukum, pilar hukum yang disebut ialah syariah, Islam, fikih, ilmu metodologi, ilmu kaifiyat. Bagaimana aspek ini mengajarkan kita cara beribadah sesuai dengan firman Allah dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aspek kedua ialah aspek uluhiyah, aspek iman, aspek tauhid, bahwa semua amaliyah ibadah kita hanya mengimani satu Tuhan, uluhiyah. Dialah yang memberikan prerogatif pahalanya kepada siapa yang beriman, yang beramal soleh. Aspek yang ketiga ialah aspek keikhlasan, aspek tawakal, atau disebut pula ialah aspek ihsan. Aspek ini mengukur sejauh mana ibadah kita, baik aspek hukumnya maupun aspek imannya, kita hayati agar betul-betul ibadah ini apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyahidina kiram, para pemirsa yang berbahagia, dari segi aspek hukum, semua amal ibadah kita, puasanya, sholatnya, zakatnya, itu dilihat apakah secara hukum, secara fikih Islam benar sesuai dengan perintah Allah dan bimbingan Rasul. Nah, aspek ini ialah untuk mengetahui apakah amaliyah ibadah kita sah atau tidak berdasarkan syarat atau rukun. Sehingga kalau sekiranya amal ibadah kita sah secara hukum, secara syariat, maka itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadatun maqbulah. Nah, inilah yang Allah janjikan, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan pahala yang tidak henti-hentinya. Alladzina amanu
wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sebaliknya, ketika amaliyah ibadah kita tidak sesuai dengan konsep syariah, tidak sesuai dengan rumus-rumus kaidah fikhiyah, tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka otomatis ibadah kita itu ditolak, tidak diterima oleh Allah, sia-sia. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu marduratun la tuqbalu. Setiap orang yang beriman, orang yang beramal soleh tanpa berdasarkan ilmu, maka amalnya itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena itu maka para ulama-ulama fikih berpendapat bahwa menuntut, mencari ilmu agama, baik ilmu hukumnya, syariatnya, fikihnya, imannya, ihsannya, itu ialah fardu ain. Harus dilakukan secara individu, secara perorangan. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita lihat tema yang kita bawa pada hari ini. Bagaimana pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman, yang beramal soleh, beribadah. Pertanyaannya itu, apa itu pahala? Ajrun, jamannya ujur, atau sawab, bonus, jaza, balasan Allah kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Pahala. Tadi saya katakan bahwa tidak bisa ibadah kita hanya berpatokan kepada hukum. Aspek hukum itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai mukmin. Tetapi kalau amal ibadah kita tanpa pahala, tanpa fadlun minallah, tanpa karunia Allah, apa yang nanti kita dapatkan di hari akhir kehidupan kita, hari kiamat? Karena pahala kita butuhkan dari Allah, yang hanya memberikan pahala Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita beramal atau bekerja untuk orang lain tetapi kita minta pahala kepada Allah. Ini namanya konsep uluhiyah. Hanya satu yang punya pahala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku-saudaraku yang beriman, seakidah dan seiman dan seakidah yang berbahagia. Dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan tentang bagaimana agar puasa ini pahalanya tidak hilang, agar puasa ini betul-betul sempurna. 3 aspek tadi: aspek fikihnya, aspek imannya, uluhiyahnya, dan aspek ihsannya, keikhlasannya. Dikatakan saumul abdi salasu darajat. Puasa seorang hambaku itu mempunyai 3 derajat, 3 level.
Pertama, shaumul awam. Puasa orang banyak. Puasa kita. Puasa rakyat. Yang kedua, shaumul khawas. Puasa orang khusus. Orang tertentu. Shaumus sholihin. Dan yang ketiga, shaumu khawasil khawas. Puasa orang yang sangat tertentu. Khawasil khawas. Kalau saya ibaratkan kelas puasa, yang pertama shaumul awam tadi, boleh dikata kelas ekonomi kalau naik bis, naik kendaraan. Kelas yang kedua shaumul khawas, kelas VIP, orang-orang soleh, orang tertentu. Dan puasa ketiga ialah kelas VVIP, sangat tertentu. Lalu bagaimana puasa orang awam itu? Puasa rakyat, puasa kita bersama. Shaumul awam, kaful batni wal faraji anil akli wasyahwa. Puasa orang awam, puasa kelas ekonomi ini, itu puasanya hanya sekedar tidak makan, tidak minum, menahan lapar dan dahaga, menahan hubungan badan suami istri. Cuma itu. Boleh dikatakan bahwa puasa yang pertama adalah puasa perut. Shaumul batni, perutnya doang yang puasa. Puasa-puasa, tangan masih nempeleng orang, lidah masih gosipin orang mulu. Di pagi belanja sayuran, gosip suami orang, istri orang. Mata mandang gambar-gambar film-film yang kotor, yang maksiat. Ini namanya shaumul awam. Yang kedua, shaumul jawari, puasa anggota badan. Mata. Puasa yang kedua ini adalah mata harus ditutup, ghaddul basar. Tutup mata. Merem. Maksudnya apabila ada pandangan-pandangan, gambar-gambar, film-film, adegan-adegan yang mungkar, yang dicela oleh Allah, ma yuzammu syar'an, gambar-gambar yang maksiat, munkar, tutup mata, ghaddul basar. Banyak orang-orang alim puasa, saat puasa mereka tidak kemana-mana, tidak jalan-jalan ke pasar. Alhamdulillah pada hari ini kita puasa dalam keadaan lockdown, nggak kemana-mana. Ini hikmah. Jadi virus corona membawa hikmah buat kita. Yang tadinya sebelum puasa yang lalu kita sering jalan kemana-mana, alhamdulillah di rumah. Mari bersyukur mata kita ditutup oleh sebab corona. Yang kedua, puasa anggota badan ialah hifzul lisan, jaga lidah, lidah yang tak bertulang. Sabda Nabi, al-lisan ra'su kulli khati'ah. Lidah sumber segala dosa. Sumber segala dosa.
Makanya Nabi bersabda dalam masalah ini, orang yang puasa tapi tidak bisa menjaga lidah, Nabi katakan puasanya sia-sia. Hadis beliau mengatakan, kam min shaimin laysa min siyamihi ilal ju'u wal atas. Banyak orang puasa, kebanyakan kita yang puasa tidak mendapatkan pahala apa-apa, kosong, hanya sekedar nahan lapar, nahan haus. Pagi nahan lapar, siang kadang-kadang beludah kiri kanan, parah lagi sering kamar mandi, cuci muka, mandi, habis asar mulai berebut remote, anaknya nyari channel yang ajannya duluan, emaknya narik, nih TV dulu ajannya nih, belum azan, bapaknya narik, ini lagi duluan, memang belum azan. Kenapa? Karena kita tidak betah menahan lapar. Ini tulisan. Ya, karena itu maka lidah ini sumber segala dosa manusia. Ada 5 hal perbuatan lidah yang bisa membatalkan puasa. 4 dilakukan lidah. Yang kelima ialah hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsatun tahbitus shaum, al-kazib wal ghaibatu wan namimatu wal yamimul ghamus wan nazru bisyahwah. Ada 5 perbuatan yang kebanyakan itu dilakukan oleh lidah, dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama, kadzib, bohong, dusta, bohong kepada diri kita, bohong kepada Allah, bohong kepada keluarga, bohong kepada bangsa. Yang kedua, wal ghaibah, suka ceritain orang lain, gosip, nyebar fitnah. Selalu kalau bicara orang lain, si anu mah, kejelekan orang lain mau diceritain, tapi ana mah enggak. Ghaibah. Di pagi bangun tidur, cerita orang lain. Mau tidur, cerita orang lain. Ghaibah. Batal puasa, pahala puasa kita. Yang ketiga, an-namimah. Kalau orang dulu menafsirkan namimah itu adu domba. Sekarang dombanya udah nggak ada di Bekasi. Yang ada ngadu-ngadu orang. Rumah tangga orang dalam keadaan tenang, damai, tentram, diobok-obok, sebar fitnah. Ngomong pada istri orang, Mbak, si anu suaminya ya? Iya. Wah, emasnya saya lihat lagi sama cewek tuh di mall jalanan. Siapa tuh, Mbak? Begitupun kepada suami orang. Namimah, provokator, memecah belah keluarga,
Mecah belah masyarakat, dan mecah belah bangsa yang bersatu ini. Kita lihat banyak selama ini kita ditayangkan dalam media-media elektronik, para tokoh-tokoh yang terkenal di negeri ini saling hujat, fitnah, egoistis, arogan, angkuh, sombong. Ini penyakit namimah namanya, yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Yang keempat, wal yaminul ghamus. Sumpah palsu. Sumpah. Kalau dia ngomong paling hebat, paling benar, demi Allah, demi Rasul, demi keadilan, demi rakyat, demi demokrasi, demi kebebasan, demi HAM, macam-macam. Bersumpah-sumpah, swear, saya bela ini, saya demi ini. Pada hakikatnya bohong. Hanya janji-janji palsu. Penyakit ini biasanya dimiliki oleh segelintir para pemimpin yang selalu berjanji kepada rakyatnya, kalau saya terpilih, Anda akan senang, ekonomi akan makmur, dan sebagainya. Nah, kalau bulan puasa melakukan seperti ini, janji palsu kepada rakyat, kepada bangsa, gugur pahala puasa itu. Yaminul ghamus. Dan yang kelima ialah an-nazr bisyahwah. Mandang orang lain sejenis dengan cara-cara yang syahwat. Syahwat. Nah, di antara kewajiban kita, bagaimana puasa menjaga syahwat kita, jangan sampai dapat membatalkan pahala kita. Syahwat kepada perempuan. Nah, di antara yang membatalkan puasa ialah hubungan badan di siang hari. Karena itu maka rentetannya ialah memandang wanita lain itu dengan syahwat, membatalkan pahala puasa. Kalau menjurang kepada hubungan badan, otomatis bukan hanya pahalanya yang batal, amal ibadahnya pun batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, seperjuangan yang dirahmati Allah, ini yang namanya puasa anggota badan, shaumul jawarih, atau saya katakan puasa kelas VIP. Lalu yang ketiga, bagaimana puasa yang sangat khusus, VVIP. Apa itu? Dia bukan hanya shaumul batni, puasa perut, bukan hanya shaumul jawari, puasa anggota badan, tapi shaumul qalb, puasa hati. Puasa hati. Tidak hanya puasa mata, puasa telinga, puasa tangan, hati berpuasa. Bagaimana orang seperti ini, leper seperti ini? Orang seperti ini tidak lagi memikirkan duniawi. Al-kaffu anil humumid dunyawiyah. Kaf. Mereka menjaga diri anil humumil dunyawiyah. Pikiran-pikiran duniawi.
pikiran hedonistis, pikiran materialistis, pikiran yang selalu bagaimana makan yang enak, bagaimana berpakaian yang enak, bagaimana punya rumah yang indah, bagaimana punya mobil yang mahal. Humbung duniawi. Tidak ada terpikiran itu. Orang puasa seperti ini, VIP ini, tiap hari hanya di masjid. Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Tidak ada. Dan berpuasa seperti ini, berpikir bagaimana ntar buka puasa makan apa. Tidak terpikir bagaimana nanti minum apa. Tidak berpikir nanti lebaran pakai baju apa. Tidak terpikir bagaimana lebaran nanti mudik atau enggak, pulang kampung atau enggak. Tak terpikir. Humum duniawi. Dia hanya nyantap sahur dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia hanya menyantap buka puasa dengan tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Masya Allah. Inilah puasa yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Puasa para nabi, puasa para rasul, puasa para orang-orang soleh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati Allah. Maka dalam kesempatan puasa pada bulan ini, bulan yang sangat istimewa, di mana ibadah puasa kita pada hari betul-betul ketika kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Apakah sabar atau tidak menghadapi ujian yang sangat berat ini? Ketika musibah datang kepada diri kita, tidak lain, itu hanya teguran dari Allah. Teguran dari Allah. Barangkali dalam diri kita, dalam hubungan kita kepada Allah, kita banyak salah kepada Allah. Wa ma kunna limuhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah kami menghancurkan suatu bangsa melainkan mereka telah berbuat zalim. Barangkali itu maksud Allah menurunkan bencana COVID-19 ini. Mari, kesempatan ibadah Ramadan, kembali kepada Allah, al-audah ilallah, dan banyak istighfar, banyak zikir, banyak bertobat kepada Allah, agar pertama ibadah kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sesuai tadi apa yang diharapkan. Apa itu? Ibadah saumul awam, saumul khawas, dan apalagi saumul khawasil khawas. Lalu kita berharap kepada Allah agar besok atau lusa atau minggu depan Allah cabut musibah bencana yang menimpa kepada kita bersama, khususnya umat Islam. Ada itu di akhir tausiah saya pada hari ini. Mari kita mengangkat tangan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya amaliyah kita segi hukum diterima oleh Allah,
dari segi pahala diberikan pahala yang sebanyak-banyaknya oleh Allah, dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Ala hajiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram, la ilaha illa anta hanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma rabbana qabbal minna siyamana qiyamana ruku'ana sujudana tahlilana tasbihana takhashu'ana tadarru'ana tammim taqsirana waqtim bis salihati a'malana birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma innaka afun karim hibbul afwa. Allahumma innaka afun karim hibbul afwa. Allahumma innaka afun karim hibbul afwa fa'fu anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana dzurriyyatana wa ahlana wa dzurriyyatana wa sya'bina min kulli syaitanin marid wa jibbarin anid wa min kulli syarrin waba, wabil khusus waba virus corona min biladina wa min biladil muslimin. Allahumma kfina ya Allah. Allahumma kfina ya Allah. Allahumma kfina syarr waba virus corona fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Bismillahil khaliqil akbar wa huwa hirzum mani'um mimma akhaf qajar. La qudrata li makhluqin ma qudratil khaliq yuljimu bilijami qudratihi ahma hamisa atma tamisa wa kana Allahu qawiyyan aziza. Hami ain sin qaf himayatuna ya Allah himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana qabal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muslimin yang berbahagia, demikianlah tausiah Ramadan yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, menambah iman kita, takwa kita kepada Allah, dan kami berharap semua keluarga besar Unisma, rektornya, para ware, sivitas akademika, kampus Unisma yang kami tercinta ini, semua diberkahi oleh Allah, dijauhkan dari segala macam-macam musibah dan bencana, dan ke depan insya Allah kita akan bangkit bersama umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.